Siapa sebenarnya bos gas raksasa Aceh? Beredar isu, Blok Andaman lebih dari 12-200 mil bukan lagi kewenangan Aceh. Apakah iya? Saya sudah cari videonya tapi tidak dapat, cuma dapat rekaman dengan gambar. Setelah rekaman ini, kamu Jenip akan coba menjelaskan secara sederhana tentang makna dari UU-PA tentang batas wilayah dan migas. Berikut rekamannya. Kemarin itu ada lagi berita sangat besar di koran bahwasanya Blok Andaman itu hari ini sudah menjadi blok yang sangat-sangat diperhitungkan dan membawa untung kepada Indonesia. Blok Andaman, Short Andaman, Blok Andaman 2. Akibat posisi Blok Andaman. Jadi perlu saya jelaskan sedikit. Blok Andaman itu berada di atas 12 mil laut Aceh. Nah, di dalam UU-PA kita yang namanya di atas 12 mil laut Aceh itu tidak termasuk bagian atau wilayah Aceh. Jadi bukan kewenangan daripada BPMA atau Aceh, tapi kewenangan daripada SKK Migas. Nah, ketika tidak ada kewenangan BPMA, bukan kewenangan Aceh, maka tidak ada yang namanya 70-30. Itu jelas ya, itu jelas dulu. Jadi menyauronyo getanyo gabut dengan Blok Andaman, hana merumpuk di Aceh di hana merumpuk di Aceh di. Dia memang wajar karena Blok Andaman itu berada di atas 12 mil laut. Gimana? Sependapat nggak? Dari kawasan Jenip, saya akan coba paparkan berdasarkan dua buku pedoman untuk Aceh, yaitu UU-PA dan PP nomor 23 tahun 2015. Nanti kita akan sama-sama cermati dan memberi masukan secara bijak. Di sini kita akan coba pahami bersama, mudah-mudahan tidak keliru. Segmen 1. Konteks roh perdamaian dalam UU-PA. Untuk memahami kewenangan Aceh atas sumber daya alamnya, kita harus kembali ke titik nol, semangat perdamaian. Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UU-PA bukan sekadar produk hukum biasa. Ia adalah manifestasi dari komitmen damai antara Jakarta dan Aceh. Di dalamnya, terkandung janji-janji otonomi khusus, dan salah satu janji terpenting adalah kewenangan atas kekayaan alamnya sendiri. Segmen 2. Janji utama UU-PA pasal 160 yang monumental. Inilah janji monumental itu, tertuang dalam pasal 160 UU-PA, di mana pemerintah dan pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh, dan akan diatur pada peraturan pemerintah. Sebuah kewenangan yang luar biasa. Namun, sebuah janji dalam undang-undang seringkali membutuhkan sebuah jembatan untuk bisa diterapkan di dunia nyata. Jembatan itu adalah peraturan pelaksana. Segmen 3. Jembatan penghubung, lahirnya PP nomor 23, tahun 2015. Selama beberapa tahun, detail pelaksanaan dari janji UU-PA ini menjadi perdebatan. Hingga pada tahun 2015, jembatan itu akhirnya dibangun. Presiden Joko Widodo mengesahkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015. Dokumen inilah yang menerjemahkan janji dalam UU-PA menjadi sebuah mekanisme yang konkret dan bisa dijalankan. Segmen 4. Mekanisme pengelolaan, keterkaitan antar pasal. Mari kita bedah keterkaitannya. Pertama, soal wilayah. UU-PA pasal 160 menjanjikan pemerintah dan pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama yang diatur dengan peraturan pemerintah. Sekarang kita merujuk ke peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh. Kewenangan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang berada pada wilayah laut 12 sampai dengan 200 mil dari wilayah kewenangan Aceh dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengikut sertakan pemerintah Aceh. Kedua, soal model pengelolaan. Peran keikutsertaan pemerintah Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi pada wilayah 12 hingga 200 mil hanya meliputi pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi, yang laporannya disampaikan kepada gubernur. Oke, setelah kita tahu dasar-dasarnya, sekarang saya akan coba memaparkan secara runut dan lebih sederhana, menggunakan analogi sebuah rumah. Di sini kita akan belajar bersama tentang sebuah warisan yang sangat berharga. Bukan untuk berdebat,
tapi untuk memahami agar kita bisa menjaga masa depan anak cucu kita. Kita akan bedah aturan main tentang kekayaan gas di laut kita dengan cara paling sederhana, ibarat kita memahami denah dan surat-surat rumah kita sendiri. Aceh ini adalah sebuah rumah besar yang kita tinggali bersama. Seperti rumah pada umumnya, rumah itu punya halaman. Nah, laut di sekeliling kita adalah halaman dari rumah kita. Tapi, halaman ini ada dua bagian, yaitu teras dan luar teras. Area teras yaitu dari bibir pantai hingga 12 mil laut, dan area luar teras yaitu 12 mil sampai dengan 200 mil. Pada area di bawah 12 mil, Aceh punya kewenangan yang sangat besar, hampir seperti pemilik penuh. Sedangkan di luar dari itu, 12 mil hingga 200 mil, Aceh hanya diikutsertakan dalam pengawasan dan pemantauan. Untuk cara pengelolaannya, Aceh punya dua buku panduan, yaitu UU nomor 11 tahun 2006, UU PA, dan PP nomor 23 tahun 2015. Sekarang mari kita buka buku panduan teknis. Aturan mainnya ternyata sangat cerdas. Hukum tidak menyuruh pusat kerja sendiri atau Aceh kerja sendiri. Hukum menyuruh mereka membentuk perusahaan patungan. Pasal 6 ayat 1, PP nomor 23 tahun 2015. Pemerintah dan pemerintah Aceh dalam pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh membentuk BPMA. Sederhananya begini, BPMA adalah nama perusahaan patungan yang didirikan bersama oleh pusat dan Aceh. Jadi, yang mengelola kebun emas Aceh adalah perusahaan bersama ini, bukan pemerintah pusat sendirian. Lalu, siapa bos di perusahaan patungan bernama BPMA ini? Apakah Aceh punya kekuatan? Mari kita lihat buku panduan lagi. Pasal 9 ayat 1, PP nomor 23 tahun 2015, Kepala BPMA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usul gubernur. Ini dia kuncinya, berdasarkan usul gubernur. Artinya, untuk memilih direktur utama perusahaan ini, pemerintah pusat harus menunggu usulan dari tuan rumah, yaitu Gubernur Aceh. Ini membuktikan posisi Aceh bukan bawahan, tapi mitra setara yang punya suara dalam menentukan pimpinan. Jadi kesimpulannya jelas. Untuk wilayah di bawah 12 mil, Aceh bukanlah pengawas pasif. Aceh adalah pemilik bersama dan pengambil keputusan strategis dalam sebuah perusahaan patungan yang bernama BPMA. BPMA inilah yang menjadi pelaksana di lapangan yang berhadapan dengan investor seperti Mubadala Energy. Tapi, pada wilayah 12 mil sampai 200 mil, di sini pemerintah hanya mengikut sertakan pemerintah Aceh dalam pengawasan dan pemantauan terhadap laporan produksi. Jadi bukan dikelola bersama lewat BPMA. Kesimpulannya, kewenangan Aceh pada 12 hingga 200 mil hanya sebagai pengawas dan pemantauan. Dan inilah fakta yang harus kita terima. Tulis pendapatmu di komentar dan bagikan video ini kalau kamu merasa orang lain perlu tahu.